Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bapak harap semuanya tetap sehat ya. Oke. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas materi tentang pasar. Nah, sebelumnya ada yang pernah ke pasar, anak-anak? Oke, baik. Di pasar itu kira-kira anak-anak melihat apa saja di sana? Ada barang, betul. Ada penjual juga, betul. Apalagi? Ada barang sejenis. Apalagi? Betul, ada transaksi. Jadi uh, di pasar itu ada berbagai macam aktivitas di sana ya. Nah, kedepannya nanti kita akan bahas kupas tuntas mengenai materi tentang pasar. Namun sebelum itu, coba anak-anak amati gambar yang Bapak sajikan berikut. Ada yang mau berpendapat tentang gambar A? Betul sekali. Di situ ada banyak barang sejenis yang dijual dan harganya tidak jauh beda, betul sekali. Nah, kira-kira sekarang untuk Aurel, apa yang dilihat di gambar B? Betul sekali. Di gambar B itu sama, terjadi transaksi antara penjual pembeli. Akan tetapi di sana barangnya lebih kompleks. Ada aturan-aturannya dan ada inovasi dalam pembayarannya. Seperti membayar dengan barcode. Oke. Nah, yang C, Ataya, silakan. Apa yang Ataya amati tentang gambar C? Betul, transaksi jarak jauh. Ada yang bisa memberikan contoh? Ya, Akila. Oh ya, betul sekali. Kira-kira Akila pernah berbelanja online nggak? Apa yang dibeli? Oh ya. Nah, jadi itu betul sekali ya. Gambar C itu merupakan aktivitas berbelanja online. Itu seperti TikTok Shop dan Shopee Food dan banyak lain sebagainya. Jadi ini semua anak-anak sekalian, ini tentang pasar ya. Jadi pasar itu banyak macamnya. Ada yang pasar secara langsung dan ada yang pasar secara tidak langsung. Nanti kita bahas selanjutnya. Oke, pasar. Ada yang mau berpendapat tentang apa itu pasar? Nah, betul sekali. Jadi pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, untuk menyepakati harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Nah, maksud dari pasar yang bertemu secara langsung dan tidak langsung itu ada pada gambar yang di sini. Jadi aktivitas pasar itu intinya terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, yang dimana dari hasil kesepakatan tersebut akan membuat untung, baik dari pihak pembeli maupun pihak penjual. Nah, oke. Selanjutnya, unsur pasar itu ada tiga. Yang pertama, adanya penjual dan pembeli tentu. Terus yang kedua, adanya produk yang diperjualbelikan. Dan yang ketiga, adanya sarana untuk berdagang. Fungsi pasar itu ada tiga lagi anak sekalian, sebagai tempat distribusi, sebagai tempat pembentukan harga, dan sebagai tempat promosi. Kira-kira ada yang mau berpendapat nggak? Kenapa pasar itu disebut sebagai tempat pembentukan harga? Oke, sekarang Noval. Betul sekali. Jadi kalau kita berbicara tentang pasar, itu akan terjadi transaksi, negosiasi di sana. Makanya itu yang dinamakan dengan kesepakatan dan pembentukan harga. Nah, kira-kira kalau di toko-toko grosir, apakah kita bisa negosiasi? Ya, jarang ya. Kalau di toko-toko grosir yang kecil mungkin bisa. Tapi kalau ke toko grosir yang besar, itu biasanya sudah ada harga tetapnya, tidak bisa ditawar-menawar. Oke. Selanjutnya jenis-jenis pasar. Pasar itu ada dua jenisnya anak-anak. Yang pertama pasar konkret dan kedua pasar abstrak. Pasar konkret merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual. Artinya ada aktivitas fisik di sana. Itu makanya dinamakan pasar konkret. Artinya nyata.
antara penjual dan pembeli itu bertemu dan terjadi transaksi secara fisik di sana. Nah, yang kedua jenis pasar itu pasar abstrak. Apa itu? Itu pasar yang dilakukan tanpa bertemunya penjual dan pembeli dan transaksinya itu melalui media online. Contoh, misal kalau anak-anak memesan makanan lewat aplikasi Shopee Food dan sebagainya. Itu anak-anak tidak perlu bertemu dengan penjual, cukup melalui aplikasi, transaksi online, dan barang yang anak-anak beli itu bisa sampai kepada anak-anak. Itu jenis-jenis pasar menurut pasar konkret dan pasar abstrak. Terus selanjutnya, pasar menurut jenis barangnya. Itu ada dua lagi, pasar konsumsi dan pasar produksi. Pasar konsumsi itu pasar yang menjual barang-barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh, kalau di pasar tradisional kan itu biasanya bahan-bahan dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kan, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan segala bahan makanan pokok yang dijual di sana. Kira-kira kalau anak-anak ke pasar ada yang jual tas tas bermerek, misalkan ada yang jual jam Casio di sana, ada yang jual jam Rolex di sana, nggak ada ya. Nah, makanya di pasar itu biasanya tempat menjual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Biasanya di pasar tradisional itu lebih banyak menjual tentang bahan-bahan makanan yang sekali pakai. Itu ya. Terus pasar produksi. Apa itu pasar produksi anak-anak? Yaitu pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, bahan baku, dan mesin. Contoh, kalau di pasar produksi ini bagaimana orang-orang itu menciptakan bahan baku untuk diproduksi kembali. Misal uh, ada perusahaan tisu gitu. Nah, jadi bahan bakunya itu dari kayu kemudian diolah diproduksi sebagai sedemikian rupa kemudian dijual kembali. Nah, biasanya di pasar produksi ini orang-orang yang bekerja itu juga termasuk dari jenis pasar ini yang dimana mereka itu semua diberikan gaji dan aktivitas produksi itu berputar di sana. Selanjutnya, jenis pasar menurut luas wilayah atau ruang lingkupnya. Nah, anak-anak ada yang rumahnya dekat pasar sini? Oh ya, sekarang Aji. Nah, di mana rumahnya? Pasar Belimbing. Oh iya. Nah, kira-kira di pasar Belimbing itu bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari pagi sampai siang. Oh iya, berarti itu masuk pada pasar daerah. Ada loh yang pasar dadakan itu masuk jenis pasar setempat. Seperti contoh, kalau di tempat Bapak itu ada namanya pasar subuh. Jadi pasar subuh itu bukanya ya cuman subuh gitu. Dari selesai sholat subuh sampai fajar gitu. Makanya disebut dengan jenis pasar dadakan atau pasar setempat. Jadi anak-anak di pasar setempat ini biasanya ciri-cirinya itu durasi pasar jualannya itu cuman sedikit singkat ya, dari jam sekian sampai jam sekian, dan biasanya barang yang dijual itu terbatas juga. Nah, pasar daerah. Nah, rumah Aji yang dekat dengan pasar Belimbing itu termasuk dalam pasar daerah yang beroperasi sudah ditentukan. Misalkan mulai bukanya itu dari jam 7 sampai jam 8 malam. Itu terus. Nah, itu masuk ke dalam pasar daerah. Dan itu juga sudah ada sifatnya yang struktural ya, dikendalikan oleh pemerintah. Terus yang ketiga, pasar nasional itu biasanya kayak bursa efek. Jadi yang berbicara tentang cakupan makro keseluruhannya. Nah, jenis pasar menurut luas wilayah, pasar regional, pasar internasional. Ini kalau pasar regional ini kayak biasa lingkup ASEAN. Kalau internasional itu ini bisa mencakup antar benua gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu jenis pasar menurut struktur organisasinya. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, pasar persaingan tidak sempurna. Nah, apa itu pasar persaingan sempurna? Yaitu jenis pasar dengan penjual dan pembeli itu penjual barang yang homogen. Homogen itu artinya sama ya. Artinya
eh, misalkan ibu-ibu di pasar itu menjual sayur mayur kan, antara ibu yang A dengan ibu yang B itu menjual sayur yang sama dan harganya pun tidak jauh beda. Itu pasar persen sempurna. Pasar persen tidak sempurna yaitu pasar yang bebas memperjualbelikan barang dan bersifat monopoli. Monopoli itu artinya pasar yang dikendalikan oleh satu struktural atau satu orang perorangan. Pasar monopolistik dan pasar oligopoli. Kalau pasar monopolistik itu kayak franchise, kayak McDonald, Burger King dan KFC gitu, contoh pasar monopolistik, pusatnya itu di Amerika. Terus pasar oligopoli itu pasar yang memiliki beberapa penjual karena modal yang dibutuhkan besar, sumber daya juga sulit. Contohnya perusahaan kereta api, perusahaan Apple itu merupakan pasar oligopoli. Itu terbatas sifatnya karena membutuhkan dana yang besar, membutuhkan tenaga ahli dan lain sebagainya. Dan itu pasar anak sekalian. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ada yang mau bertanya?